Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yaitu membahas tentang berbagai tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW yang tidak pernah akan kita lalaikan dalam setiap saat, karena merupakan suatu keutamaan bagi setiap Muslim untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, apalagi di hari yang penuh berkah ini, yaitu hari Jumat, di mana Rasul kita SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, terutama pada hari Jumat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita adalah pada topik pembahasan tentang pandangan Syekhul Islam Taimiyah terhadap tawassul. Karena di sana ada orang-orang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Taimiyah mengkafirkan orang bertawassul dengan para nabi, ya, atau Syekhul Islam Taimiyah tidak membolehkan atau mengharamkan bertawassul. Nah, ini yang akan kita bahas. Topik ini juga sering dikaitkan dengan banyak hal oleh orang-orang bahwa dalam mengcounter atau menghalang-halangi dakwah yang dari orang-orang yang berbeda manhaj dan akidah, kadang-kadang mereka berupaya untuk melakukan intimidasi dengan membuat tuduhan-tuduhan positif, tuduhan-tuduhan negatif ini, ya, dalam rangka menghalang-halangi berbagai aktivitas-aktivitas dakwah yang mengajak kepada akidah yang safiyah, akidah yang bersih dari kesyirikan, khurafat dan takhayul, dan tetap beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, sebelum kita membahas tentang pandangan Syekhul Islam yang secara pribadi terhadap tawasul dan pandangan beliau dan juga penjelasan beliau, kita akan bahas dulu bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tawasul. Ya, apakah akidah beliau berselisih, menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pandangan bertawasul atau tidak? Maka tentu pertama sekali, atau sebelum kita membahas topik tentang pandangan Syekhul Islam terhadap tawasul, kita akan jelaskan dulu bagaimana pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap tawasul tersebut. Baik, kita akan mulai dari yaitu pengertian tawasul. Tawasul di dalam artinya secara etimologi atau bahasa, di dalam bahasa Arab artinya ada al-qurba wal manzilah wad darajah. Itu artinya secara bahasa, ya, secara etimologi. Artinya qurba wal manzilah wad darajah. Ya, yaitu setiap hal yang engkau bertawasul kepadanya, artinya engkau memohon pendekatan diri kepadanya. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 35, di mana Allah SWT memanggil orang-orang beriman agar, ya, mencari wasilah kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya jalan-jalan yang mendekatkan kepada Allah. Itu maksud di situ. Jadi jalan-jalan yang mendekatkan kepada Allah adalah sebenarnya tafsirkan oleh Katsir dan para ulama ahli tafsir adalah yaitu melakukan ketaatan, dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan bagi bentuk maksiat kepada Allah SWT. Itu adalah wasilah yang dimaksud dalam ayat ini. Ya alladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah itu jalan yang mendekatkanmu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 57, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ilaihim ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ulaika alladziina yad'uun yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab." Mereka-mereka yang kalian seru itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang musyrikin, ya, mempersekutukan orang-orang soleh mereka dalam meminta wasilah, dalam artian bertawassul kepada orang-orang yang telah meninggal itu, ya, mereka berhujjah bahwa perbuatan mereka adalah liuqarribuna ilallahi zulfa. Dengan ayat lain, agar mereka-mereka yang kami bertawasul dengannya, yang kami sembah, ya, yang kami meminta kepadanya setelah mereka meninggal, maksudnya adalah agar mereka tersebut mendekatkan kami kepada Allah. Maka Allah SWT jawab, orang-orang yang kalian seru itu sendiri, kata Allah SWT, mereka pun mencari jalan kepada Rabb mereka, ya, ayyuhum aqrab. Siapa antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi'il atau isim fa'il dari al-tawassil ada al-wasil, yaitu ar-raghib bil qurbi min at-tawassul ilaihi. Itu orang yang ingin mendekatkan diri kepada orang yang bertawassul kepadanya. Baik. At-tawassul mana? At-taqarrub wa tawassul ila syai' bi raghbatin. Itu artinya at-tawassul artinya at-taqarrub. Ya, wa tawassul ila syai' bi raghbatin. Adapun secara istilah,
Ya. Mana tawassul ini fi jimal wa istibah yajibu an tu'arraf ma'aniha. Untuk arafu ma'aniha. Ya. Yaitu bahwa istilah tawassul ini ada kesamaran atau maknanya yang global membawa kesamaran sehingga perlu dijelaskan maknanya. Wa yu'ta kullu dzi haqqin haqqah, sehingga dijelaskan masing-masing itu apa hakikatnya. Dan kita melihat apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW dan juga apa yang mereka lakukan. Baik. Dan juga menjelaskan nanti pandangan orang-orang yang menyimpang dalam memaknai tawassul tersebut. Tawassul secara syar'i adalah, itu istilahi adalah walladzi amara bi ibtighaihi minal wajibat wal mustahabbat. Itu tawassul yang disyariatkan adalah yaitu melaksanakan dari hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi amarallah, hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala bi ibtighaihi, untuk mencarinya, yaitu adalah minal wajibat wal mustahabbat, dari perkara-perkara yang wajib maupun perkara yang mustahabbat atau perkara yang dianjurkan dalam. Yaitu surah Al-Maidah ayat 35 tadi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan, ya, tidak mustahab, tidak disunahkan, ya, maka tidak termasuk ke dalam bagian dari bentuk yang dianjurkan untuk jadikan sejalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik itu hal yang diharamkan atau hal yang dimakruhkan atau yang dimubahkan. Maka kesimpulannya, wasilah secara syariah adalah at-tawassul bi ittiba'i ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tawassul itulah melaksanakan, mengikuti apa yang dibawa, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tawassul dengan syara' itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis dan juga kita akan contohkan masing-masingnya. Ya. Ada 3 macam bentuk tawassul yang disyariatkan, yang dianjurkan, dan ini sepakat semua ulama dan tidak ada satupun ulama yang mengingkari perbuatan ini. Ya. Yang pertama, tawassul kepada Allah SWT dengan nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, bertawassul dengan nama-nama Allah. Tawassul ilallah bi asma'i wa sifatihi. Bertawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini akan kita contohkan. Ya, jadi bertawassul yang syar'i yang ada dalilnya dalam Quran Sunnah di antaranya, ya, dari 3 macam yang akan kita bahas. Pertama adalah bertawassul kepada Allah dengan perantara nama dan sifat-sifatnya. Yaitu ba'dzalika bi yuqaddima syai'an min as-sana' 'ala Allah. Pertama, ketika dia meminta, memohon kepada Allah SWT, dia awali dengan memuja Allah SWT dengan sifat dan nama-namanya tersebut. Sebelum dia melantunkan doanya, harapannya, permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu min alamati qabuli wa istijabati du'a. Maka hal itu adalah sebagai tanda-tanda atau hal-hal yang menyebabkan diterima dan dikabulkan doa orang yang memohon tersebut dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal ini dalil yang digunakan para ulama di sini adalah, contohnya dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Di mana dalam surat Al-Fatihah sebelum seseorang memohon, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu dimuqaddimai atau diawali dengan puji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Malik Yaumiddin, Engkau yang menguasai semua menguasai hari kemudian, ya, pemilik hari kemudian, ya. Lalu bertawassul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkau saja yang kami sembah dan Engkau saja yang kami mohon pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu dia meminta. Nah, ini contohnya, ya. Baik, jadi ini adalah bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, maksudnya adalah mengawali doa dan permohonannya dengan memuji dan memuja Allah SWT dengan nama-namanya yang agung, sifat-sifatnya yang mulia. Baik. Maka Allah SWT memerintahkan agar kita bertawassul dengan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah itu nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah. Ya. Walillahi asmaul husna. Bagi Allah itu adalah nama-nama yang indah.
Artinya adalah Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat mulia. Fad'uhu biha. Maka suruhlah Allah itu dengan namanya yang mulia itu. Biha itu yaitu bertawassullah dengan nama-nama Allah yang mulia itu dalam pemohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini sebenarnya banyak kaidah-kaidah. Yang pertama adalah walillahil asmaul husna, di anna lillahi, maka oleh sebab itu para ulama kita membahas ketika penetapan nama-nama bagi Allah adalah bahwa nama-nama Allah itu adalah bukan makhluk. Karena kita boleh menyerunya. Kalau seandainya nama-nama Allah itu makhluk, berarti nama Allah itu tentu tidak boleh berdoa kepada makhluk. Karena memohon kepada makhluk adalah merupakan kesyirikan. Kemudian juga nama-nama Allah itu datang dari Allah sendiri yang beri namanya. Karena di antara ara-ara al-kalam di sana membahas juga halil ism wal musamma, atau ya mereka mengatakan hal ism ainul musamma au huwal musamma au ainul musamma. Mereka menyebutkan apakah nama itu zat yang diberi nama itu sendiri atau bukan? Au ghair musamma atau bukan? Maka di sini jawab oleh al-sunnah al-ismu lil musamma. Nama itu untuk yang memiliki nama. Ya, maka lughatul Quran was sunnah yaitu al-ismu lil musamma. Ini bagi para ustaz-ustaz, para dai yang membahas tentang tauhid asma' sifat. Itu menunjukkan pembahasannya di sini adalah bahwa nama Allah itu bukan makhluk. Nama Allah itu Allah yang beri namanya sendiri. Sammaita bihi nafsak. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, ya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka, bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsak. Allah yang beri nama dia. Nama-nama itu datang dari Allah sendiri, dia Allah yang beri namanya terhadap dirinya. Maka nama-nama Allah itu bukan makhluk. Baik. Kemudian juga di sini terdapat bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari nama-nama Allah itu tidak memiliki makna. Kalaulah seandainya tidak memiliki makna, tentu makna bertawasul karena Rasulullah SAW memilih nama-nama, ada juga contoh-contoh Al-Quran, memilih nama-nama Allah yang sesuai dengan konteks doanya. Jika dia memohon rahmat, maka dipakai ada nama-nama Allah menunjukkan keluasan rahmat dan kemahkasih sayangnya Allah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim irhamni. Jika memohon pertolongan, maka dipakai nama-nama Allah menunjukkan tentang Allah itu maha kuasa dalam dan maha kuat memberikan pertolongan. Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin. Jika mohon ampunan, ya, maka diseru nama Allah yang yaitu yang sesuai dengan topik permohonan ampun, yaitu Allahumma ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab, tub alayya, faghfirli. Nah, ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu memiliki makna. Baik, fad'uhu biha, kata Allah SWT, maka mohonlah kepada Allah itu melalui nama-namanya. Maka kita menyeru kepada nama Allah. Dan sini terdapat pula bahwa nama-nama Allah itu tauqifiyah, maka kita tidak boleh membuat nama-nama tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh membuat nama-nama seperti orang-orang ahlul kalam menamakan Allah itu Al-Qadim. Padahal tidak ada nama Allah di dalam An-Nas Asy-Syar'i disebut Al-Qadim. Orang-orang Mu'tazilah memakaikan nama Allah Al-Qadim kata mereka. Baik. Jadi di sini adalah dalil bolehnya kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antar rahim wa antar rahman wa antal ghani wa antal karim wa antal jawadu. La ilaha illa ant, irhamni warzuqni. Itu kita mohon kepada Allah SWT dengan sesuai dengan konteks isi doa kita, maka kita beli nama-nama Allah yang sesuai dengan konteks doa kita. Itulah bagian bentuk bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Di sini akan kita contohkan dalam Al-Quran bagaimana para anbiya bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah alladzi khalaqani fa huwa yahdini. Itu doa Nabi Ibrahim menyebutkan bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakanku dan dia pula yang beri petunjuk kepadaku. Alladzi khalaqani fa huwa yahdini. Walladzi yut'imuni wa yasqin. Dia pula yang beriku makan dan minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, dialah yang beri kesembuhan, kata Nabi Ibrahim ketika memuji berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang dapat memberikan petunjuk kecuali Allah, tiada yang dapat memberikan makan dan minum kecuali Allah, tiada yang dapat menyembuhkan dari penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sakit, mohon kesembuhan dari Allah, bukan kepada kuburan wali dan sebagainya, bukan benda-benda keramat, kuburan keramat dan sebagainya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jika kita ingin dapat rezeki makan dan minum, mohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin mendapatkan petunjuk, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Walladzi yumituni tsumma yuhyini. Dialah yang mewafatkanku kemudian akan menghidupkanku kembali. Ini pengakuan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di sana bertawasul dengan sifat-sifat Allah, yaitu penciptaan Allah, ya, hidayah yang diberikan Allah, ya, rezeki makan dan minum diberikan Allah, kemudian kesembuhan diberikan Allah, kemahakuasaan Allah memberikan kesembuhan, ya, Allah yang maha kuasa mematikan, menghidupkan. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dialah yang aku harap untuk mengampuni dosa-dosaku atau kesalahan-kesalahanku pada hari kemudian. Lalu berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warasatin jannatin na'im. Nah, setelah Nabi Ibrahim memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, alladzi khalaqani wa huwa yahdini, walladzi yut'imuni wa yusqini, huwa alladzi huwa yut'imuni wa yusqini, wa idza maritu fa huwa yashfini, walladzi yumituni tsumma yuhyini, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Di sini menyebutkan tentang keesaan Allah dalam sifat-sifatnya itu. Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan, Allah yang hidayah, Allah yang memberi makan dan minum, Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang menghidupkan, mematikan, seterusnya. Ya, Allah hanya Allah yang bisa memberikan ampunan. Lalu setelah itu dia meminta, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, berilah aku hikmah dan ilmu, wa alhiqni bis-shalihin, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya, jadikan lisanku selalu berkata yang jujur, ya Allah. Ya. Kemudian waj'alni min warathil jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang masuk ke dalam surga jannatin na'im, mewarisi surga jannatin na'im. Baik. Adapun contoh lain dari dalil-dalil bagaimana Rasulullah SAW dalam salatnya bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah, yaitu seperti bertawasul dengan ilmu Allah SWT dan kekuasaan Allah SWT. Rasul kita SAW berdoa. Ini contoh-contoh doa, yaitu bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini doanya Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Itu doa Rasulullah SAW. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan kesempurnaan ilmu tentang yang gaib. Ini bertawasul dengan ilmu Allah ini. Wa qudratika alal khalqi. Kemahakuasaanmu di atas segala makhluk. Ahyini. Nah, ini permohonannya. Ma'alimta al hayata khairan li. Berilah kehidupan kepadaku, ya Allah, selama di mana engkau tahu kehidupan itu sudah baik bagiku. Selama di mana engkau tahu, di mana engkau tahu. Ahyini ma'alimta. Ya. Itu berilah kehidupan aku selama hidup itu baik, yang engkau ketahui hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafa khairli, dan wafatkanlah aku bila yang meninggal itu lebih baik bagiku. Ini doa yang agung sekali, ya. Beri kehidupan kepadaku, ya Allah, ya, bila engkau tahu bahwa kehidupan itu lebih baik bagiku. Maksudnya, jika tidak baik, maka artinya apa? Ya, tak usah berikan kehidupan kepadaku kalau tidak membawa kebaikan dalam kehidupan. Ya, ya Allah, Allahumma, ya, di sini bi'ilmikal ghaib. Ini bertawasul dengan ilmu Allah yang sempurna terhadap segala yang gaib. Wa qudratika 'alal khalq. Kemahakuasaan Allah atas segala makhluknya. Tawasul dengan sifat Allah al-qudrah. Ya, hidupkanlah aku, ya Allah, ya, ma'alimta, apa yang kau ketahui, ya, tentang kehidupan itu lebih baik bagiku. Bila memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku bila kematian itu lebih baik bagiku. Ini doanya Rasulullah SAW. Tapi contohnya sih adalah itu bertawasul dengan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sebutkan, bentuk tawasul pertama dalam Al-Quran dan Sunnah adalah bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya doa Rasulullah SAW bertawasul dengan
sifat dan nama-nama Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun." Tidak seseorang timpa oleh rasa gelisah dan kesedihan. Faqala, ini doa, ini resep. Kalau kita dalam kesedihan, apa doa yang harus kita baca? Kalau kita dalam kegundagelana, dalam keresahan, apa yang doa yang harus kita baca? Ini sebetulnya banyak sekali sebetulnya dalam sunnah Rasulullah SAW, segala masalah yang kita hadapi dalam hidup ini ada solusinya. Cuma kekurangan ilmu kita luput dari mengetahuinya, dan kita bahkan kita tidak mengamalkannya. Sehingga kadang-kadang kita keluh kesah yang ada hanyalah frustasi, nangis, kesal, mencela orang dan menyalahkan orang dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah SAW dalam sabda, "Ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun." Tidaklah seseorang ditimpa oleh rasa gelisah dan kesedihan. Faqala, lalu dia berdoa mengatakan kalimat ini. Faqala, maka mengatakan kalimat ini, "Allahumma inni abduk." Ini i'tiraf. Ya Allah, aku inilah hamba-Mu. Wa ibnu abdik, anak dari hamba-Mu. Wa ibnu amatik, anak dari hamba perempuan-Mu. Jadi di sini adalah bertawasul dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Aku ini hamba-Mu ya Allah. Aku ini anak hamba-Mu ya Allah. Aku ini anak dari hamba perempuan-Mu ya Allah. Ya. Kalau ibnu abdik, hamba laki-laki. Ibnu amatik, anak dari hamba perempuan. Ya. Madin fiyya hukmuk. Ya. Telah diputuskan tentang aku segala keputusanmu. Ya. Telah berlaku padaku. Ya. Pasti akan terjadi apa yang telah engkau putuskan untukku ya Allah. Ini bertawasul dengan apa? Segala takdir ketentuan Allah SWT, kemahkuasaan Allah SWT atas ilmunya. Madin fiyya hukm. Ya. Berjalan padaku segala keputusanmu ya Allah. Adlun fi adlun fiyya qada'uk. Sangat adil keputusanmu padaku. Ini segala sifat Allah yang maha adil. Ya, sifat Allah yang maha kuasa mengatur hambanya dalam segala keputusannya. Lalu bertawasul dengan nama Allah. As'aluka bikulis min huwalak. As'aluka bikulis min huwalak. Ini tawasul dengan segala nama-nama Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah berantara nama-namamu yang engkau miliki. Dengan setiap nama yang engkau miliki. As'aluka bikulis min huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau namakan dengannya dirimu. Yang beri nama Allah itu adalah Allah sendiri. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau beri dengannya, engkau namai dengannya dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, atau engkau beritahu ya salah seorang hambamu dari hambamu tentang nama itu. Jadi nama yang Allah berikan nama dengan dirinya dengan nama itu, kemudian atau Allah memberitahu namanya itu kepada salah seorang di hambanya. Au 'allamtahu ahadan min khalqi, au anzaltahu fi kitab, atau nama itu engkau turunkan dalam Al-Qur'an, atau engkau beritahu pada salah seorang nabimu, itu maksudnya, atau pada kitab-kitabmu. Au astasarta fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan nama itu di sisimu di alam gaib. Yaitu yang tidak diturunkan dalam Al-Qur'an, tidak diturunkan dalam kitab-kitab suci, juga tidak diberitahu seorang pun dari para anbiya. Jadi disinilah dalil bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nah, kalau ada pula orang bertanya, ya Ustaz, bagaimana maksud dari sabda Rasulullah SAW juga? Rasulullah menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Kamu ada sabda Rasulullah SAW ya Ustaz, bahwa Allah itu memiliki nama 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghafal 99 nama itu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka itu bukan terbatas dalam 99. Yang dibatasi sih bukan nama Allah. Yang dibatasi jumlah yang harus kita hafal. Itu harus dibedakan. Antara pembatasan nama dengan pembatasan jumlah yang harus kita ketahui. Yang dibatasi ini adalah jumlah yang harus kita ketahui. Bukan pembatasan nama Allah SWT. Karena nama Allah itu ada yang tidak diberitahu kepada para anbiya, bahkan tidak diturunkan di dalam kitab-kitab suci. Maka dalam doa Rasulullah SAW ini, ya, alamtahu ahadan min khalqik, atau engkau beritahu tentang namamu itu ya Allah salah seorang dari hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan namamu itu ya Allah dalam kitab sucimu. Ya.
Au sta'sarta fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan namamu itu ya Allah di alam gaib di sisimu. Ini dalil. Maka juga dalil yang lain menunjukkan bahwa tidak terbatasnya nama Allah itu dengan jumlah tertentu, juga sabda Rasulullah SAW tentang hadis syafa'ah. Kalau di akhirat kata Rasulullah SAW, aku akan diberi yaitu lantunan puji-pujian la uhsinu hal'an, yang belum aku ketahui sekarang ini. Maka para ulama menyebutkan memuji Allah itulah dengan nama dan sifat-sifat Allah. Jadi di antara sifat dan dengan nama-nama Allah itu belum sebagainya diketahui oleh Rasulullah SAW saat sekarang, tapi saat di dunia, tapi diketahui oleh Rasulullah SAW nanti setelah beliau di akhirat menghadap Allah SWT, kita mohon syafaat untuk para manusia. Baik, ini di antara dalil tentang keyakinan Ahlussunnah Jamaah tentang nama dan sifat-sifat Allah. Baik, jadi di sini dia bertawasul dengan nama-nama Allah yang Allah beri dengannya yang Allah namai dengannya dirinya. Dan nama itu ada yang Allah beritahu kepada para anbiya-Nya, ada yang Allah turunkan melalui kitab sucinya, dan juga ada nama itu yang Allah simpan di alam gaib di sisinya. Lalu itu bertawasul dengan nama-nama Allah tersebut. Setelah itu pemohonan, anta ja'al Qur'an rabi'al qalbi. Jadikanlah Quran itu membahagiakan hatiku, yang membahagiakan hatiku. Ya, hiburan hatiku, rabi'ah. Kalau faslur rabi' dalam bahasa Arab itu adalah musim yang penuh dengan bunga-bunga, musim bersemi. Ya. Maka jadikanlah ketenangan hatiku kepada Al-Quran. Wa nura sadri, cahaya dadaku. Ya. Wa jala' huzni, dan hilangnya rasa sedihku. Wa dhahaba hammi, hilangnya rasa gelisahku. Jadi mohonkan kepada Allah, hendaknya kita dijadikan Al-Quran itu sebagai penenang hati, melapangkan dada, ya, hilangnya kesedihan dan perginya kegelisahan. Kecuali, ya, kata Rasulullah, tidaklah seorang baca doa ini kecuali Allah akan hilangkan hammahu huzna. Allah akan hilangkan gelisahnya dan rasa sedihnya. Wa abdalahu makanahu farajan. Allah akan ganti ya dengan rasa bahagia. Maka ini doa. Tapi yang kita jadikan di sini tadi adalah sebagai dalil adanya, bolehnya atau dianjurkannya bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita contohkan contoh bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam doa-doa dalam Al-Qur'an maupun doa-doa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah SAW. Juga dalam kesempatan lain Nabi SAW membaca isti'adzah. Itu Allahumma ya'udzuka bi'izzatik. Allahumma ya'udzu bi'izzatik. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan kemahakuasaanmu atau keperkasaanmu, bi'izzatika. Ini mohon perlindungan kepada kekuasaan Allah Subhanahu. Dan di sini juga terdapat faedah disebutkan para ulama beda antara nama dan sifat. Kalau sifat boleh beristi'azah dengannya. Ya, boleh diseru. Boleh dalam isti'azah bertawasul dengannya. Tapi kalau sifat tidak boleh diseru. Ya rahmat Allah, tidak boleh. Tapi minta ya Allah, irhamni. Tidak boleh meminta pokoknya ya qudrat Allah, wahai qudrat Allah. Tidak. Tapi yang diseru adalah Allah. Ya Allah, inna qudrataka azimah. Bi qudratikal azimah, al-jalilah. Ya. An tu'idhani min kulli syarrin. Lindungilah aku ya Allah dari segala keburukan. Itu boleh. Jadi di antara para ulama membedakan antara sifat dengan nama itu. Kalau nama itu boleh diseru, kalau sifat tidak boleh diseru. Tapi kalau beristi'adzah boleh. Seperti a'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala keburukan yang telah Ia ciptakan. Baik. Jadi Allahumma inni, ya Allah aku sungguhnya aku a'udzu bermohon perlindungan bi'izzatika melalui kekuasaanmu atau kemahakuasaanmu atau kemahaperkasaanmu. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Antudillini, bahwa Engkau menyesatkanku. Jadi bahwa dia memohon kepada Allah ya dengan kemahakuasaan Allah SWT, jangan dia disesatkan. Antudillani, jangan Engkau sesatkan aku. Ya, aku berlindung itu dengan kemahakuasaanmu. Yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali-Mu, bahwa Engkau menyesatkanku ya Allah. Nah ini contoh-contoh konteks tawasul dalam Al-Quran dan Sunnah yang memberikan
contoh bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Baik. Yang kedua adalah tawassul ilallahi azza wa jalla bi amalin saleh. Nah, bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Bukan bertawasul dengan amal soleh orang lain. Nah, itu akan ada pembahasannya nanti. Itu termasuk dari tawasul yang dikhilafkan oleh para ulama. Bertawasul dengan amal soleh orang lain, umpamanya, ya Allah, sesungguhnya tetanggaku sangat rajin baca Al-Quran. Ampuni dosaku. Itu contohnya. Nah, ini yang jadi pembicaraan oleh para ulama, ya, nanti akan kita sebutkan pembahasannya setelah pembahasan ini. Tapi maksud di sini adalah bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Ya, bertawasul dengan amal soleh kita sendiri. Apa amal soleh kita lakukan? Ya, ini bertawasul dengan iman kita, dengan ittiba kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu boleh. Ya, ini nanti akan kita contohkan bertawasul dengan iman dan amal soleh dan baik dengan Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua adalah yaitu bertawasul dengan amal soleh fi qada'il hawaij, fi qada'il hawaij, dalam ya tercapainya segala atau terpenuhi segala hajat kita atau kebutuhan kita, segala hajat kita dan kebutuhan kita. Baik, katafrijil kurbat, dilepaskan dari segala kesulitan, wa maghfiratuz dzunub, diampuni segala dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh bertawasul dengan amal soleh. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman. Bertawasul dengan istijabahnya terhadap dakwah para rasul dengan imannya. Ya, wahai Rabb kami, sungguhnya kami telah mendengar seruan memanggil untuk beriman. Rabbana innana sami'na munadiyan. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendengar ya orang memanggil kami yunadil iman, untuk beriman. An aminu bi rabbikum, yaitu hendaklah kalian beriman dengan Rabb kalian. Fa amanna, maka kami telah beriman. Nah, ini tawasulnya dengan imannya. Maka fa amanna, ketika kami mendengar ada orang mengajak kami untuk beriman, ya Allah, lalu kami beriman, ya Allah. Sekarang kami telah beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Lalu berdoa, ya Allah, ya mohon kami ampuni dosa kami. Atau ya Rabbana, ya Rabb kami, faghfir lana, ampunilah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayiatina, dan hapuslah dari kami segala kesalahan dan dosa kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Nah, ini bertawasul dengan iman kita. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma syahidin. Ini contoh yang lain. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma syahidin. Ya, Rabb kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan. Ya, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah, dan kami telah mengikuti rasul. Ya, Rabbana amanna bima anzalta, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma syahidin. Maka jadikanlah kami termasuk orang-orang menjadi saksi. Baik. Ini contoh-contoh bertawasul dengan amal soleh kita. Dalam ayat yang lain, tadi surah Ali Imran ayat 193, kemudian juga surah Ali Imran ayat 53. Kalau yang tadi surah Ali Imran 193, yaitu Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu surah Ali Imran ayat 193 yang mencontohkan bertawasul dengan amal soleh, yaitu dengan iman. Juga firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma syahidin, yang tadi telah kita bacakan. Wahai Rabb kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan. Ya, kami beriman dengan wa taba'na rasulah, dan kami telah mengikuti rasul. Ya, telah beriman mengikuti rasul. Faktubna ma syahidin, maka catatlah kami bersama orang-orang menjadi saksi. Juga dalam Ali Imran surah 16 ayat 16. Surah Ali Imran ayat 16 juga Allah SWT contohkan ini bertawasul dengan iman. Ya. Alladzina yaqulun Rabbana innana amanna. Itu orang-orang yang berkata, Rabbana innana amanna. Rabb kami sungguh kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana. Maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Atau lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini bentuk-bentuk bertawasul dengan amal soleh. Di antara amal soleh itu adalah keimanannya kepada Al-Quran, keimanannya kepada Rasul SAW, ya, keimanannya secara umum. Nah, Rabbana innana amanna faghfir lana. Ya, di mana dia
mengatakan, alladzina yaqulun, itu orang mengatakan, Rabbana innana amanna, ya, hai Tuhan kami, sungguh kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah, berilah ampunan bagi kami, ya, atau ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka atau jauhkanlah kami dari azab neraka. Baik, ini contoh-contoh bertawasul dengan amal soleh. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu kana fariqum min ibadi." Sesungguhnya ada segolong dari hamba-hamba kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, mereka berkata, Rabbana amanna faghfir lana warhamna. Rabbana amanna. Ini juga tawasul dengan amal soleh keimanannya. Hai Rabb kami, kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah bagi kami, berilah ampunan bagi kami. Warhamna, dan beri rahmatlah kepada kami. Wa anta khairur rahimin, dan engkau sebaik-baik yang memberi Surah Al-Mu'minun ayat 109. Kemudian juga firman Allah SWT, contoh-contoh bertawasul dengan amal soleh. Amana rasul ma unzila ilmi rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, amana rasul, telah berimanlah rasul dengan apa yang turun kepadanya dari Rabbnya, dan juga orang-orang beriman dengan apa yang turun kepadanya dari Rabbnya kepada Rasulullah SAW. Kulun amana, masing-masing mereka beriman dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nafarqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada kami membedakan antara seorang pun dari para rasul-rasul Allah. Kami beriman kepada rasul-rasul Allah. Wa qalu, lalu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, ini tawasul dengan amal soleh. Kami mendengar ya Allah dan kami mentaati. Sami'na wa ata'na. Ini amal solehnya, kami mendengar ya Allah dan kami mentaati. Ghufranaka rabbana. Ampunanmu yang kami harap, ya Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami akan kembali. Baik, contoh-contoh bertawasul amal saleh dalam sunnah Rasulullah SAW. Diwakilkan dari oleh Buraidah bin Husayb, annahu qala, bahwa dia berkata, Sami'an Nabi SAW rajulan yaqul. Nabi SAW mendengar seseorang berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Nah, ini dia bersaksi bertawasul dengan apa? Dengan syahadat. Allahumma inni as'aluka bi anni. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu dengan bahwa sungguhnya aku asyhadu annaka antallah. Bersaksi bahwa sungguhnya engkau adalah Allah. Alladzi la ilaha illa anta. Allah yang tiada berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Al-Hadus Samad. Nah, ini sifat-sifat Allah. Al-Ahadus Samad. Ini bertawasul dengan sini, dengan keimanannya, persaksiannya dengan tauhid di sini, bahwa Rasulullah SAW mendengar seseorang tadi membaca doa tersebut. Yaitu bertawasul dengan tauhidnya, dengan sifat Allah Al-Hadis Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, qad sa'alallaha bi ismihil a'zam alladzi idza du'iya bi ajaba. Ketika Rasulullah mendengar seorang tadi membaca doa tadi, Rasul mengatakan, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung, yang apabila dia memohon dengan nama itu kepada Allah, Allah akan jawab doanya. Allah akan perkenankan permohonannya. Nah, ini doa-doa bertawasul dengan amal solehnya. Yaitu bertawasul dengan apa? Dengan persaksiannya. Bi anni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta. Jadi ucapan dan saksi dengan tauhid. Lalu dengan sifat dan nama-nama Allah yang tadi sudah kita bahas pada poin yang pertama. Baik. Kemudian juga hadis diwakilkan oleh Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Bila engkau akan berbaring di tempat tidurmu, maka hendaklah ambil wudu seperti engkau berwudu mau salat. Summa taja' ala jambikal aiman. Kemudian berbaringlah di atas sisi yang sebelah kanan. Ini adab tidur ini. Ya, ini salah satu kesempurnaan agama kita. Ya, semuanya diajari kepada kita hal-hal yang terbaik. Sampai tidur pun. Ya, di sini disunahkan untuk berwudu sebelum tidur. Kemudian sunnah dalam tidur itu adalah berbaring di atas sisi sebelah kanan. Waqul, lalu ucapkan. Nah, ini baca zikir sebelum tidur atau doa sebelum tidur. Di sini dia bertawasul dengan
amal solehnya yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Nah, ini amalnya. Ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik. Aku menundukkan wajahmu kepadamu. Wa fawattu ya amri ilaik. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik. Aku hadapkan punggung kepadamu. Itu maksudnya aku palingkan punggung kepadamu, ya Allah. Raubatan wa rahbatan ilaik. Dengan penuh harap dan cemas kepadamu, ya Allah. La malja'ah. Tiada tempat berlindung. Wala manja. Tiada tempat untuk mencari keselamatan. Ya. Darimu, ya Allah. Ya, tidak ada yang bisa tempat untuk bersembunyi, menyelamatkan diri darimu, ya Allah. Illa ilaik, kecuali kepadamu kembali. Kembali kepadamu, ya Allah. Abantu bi kitabik. Ini juga amalnya dia. Aku telah beriman dengan kitabmu, ya Allah. Alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dengan nabimu yang telah engkau utus. Ini dia pengakuan dia dengan imannya di sini. Dan juga amal-amal solehnya yang telah sebelumnya dia katakan. Bertawasul dengan amal-amal solehnya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawattu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, wa ragbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja minka ila ilaik, amantu bi kitabik anzalta, bi kitabil ladzi anzalta. Beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabika alladzi arsalta, dengan nabimu yang telah engkau utus. Fa in mittu fa in mitta kata Rasulullah, fa in mutta alal fitrah. Kata Rasulullah, fa in mutta alal fitrah. Jika engkau meninggal di dalam tidurmu itu, engkau telah meninggal di atas fitrah. Waj'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah kalimat-kalimat itu akhir yang engkau ucapkan sebelum tidur. Nah, ini contoh di sini di mana dalam doa ini terdapat itu bertawasul dengan amal soleh. Itu yang dimaksud dalam contoh ini. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Nah, ini kisah orang bertawasul dengan amal solehnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa salasatu rahtin. Ada 3 orang mimman kana qablakum, 3 orang ya dari orang-orang sebelum kalian, dari umat sebelum kalian, kata Rasulullah SAW, hatta au ila gharin. Jadi dalam sebuah perjalanan mereka berlindung kepada sebuah gua. Pada khalu lalu masuk ke gua itu. Fan hadarat sakhratun minal jabal. Ya, bergulinglah batu dari bukit, fasaddat alaihim al-ghar. Lalu batu besar tadi itu menutup pintu gua itu. Faqalu, jadi mereka tidak dapat keluar dari gua itu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka dalam perjalanan mereka turun hujan, lalu mereka mencari tempat untuk berlindung dari hujan. Ya, mereka masuk ke dalam sebuah gua, lalu tiba-tiba ada batu yang datang dari atas menutup pintu gua mereka, ya, berguling, menutup pintu gua mereka. Jatuh dari atas, menutup pintu gua mereka. Lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah. Sungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari tutupan batu terhadap pintu ini. Tidak bisa keluar, maksudnya mereka dari gua tersebut, dari batu ini, illa antadu Allah bisalihi a'malikum. Kecuali kalian memohon kepada Allah dengan amal soleh kalian. Nah, ini dalil yang menunjukkan tawasul dengan amal soleh mereka. Nah, ini 3 orang ini nanti akan bertawasul dengan amal soleh mereka masing-masing. Nah, ini dalil bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Baik. Maka di antara mereka menyebutkan bertawasul dengan amal solehnya terhadap birrul walidainnya, yaitu Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani. Ya Allah, aku punya 2 orang tua yang sudah tua bangka. Wa kuntu la atbaq qablahuma ahlan wala malan. Ya, aku tidak pernah ya sibuk sebelum melayani keduanya, baik untuk keluarga itu atau harta. Pana abi talabus syajar yauman. Jadi pada satu hari dia agak jauh pergi mencari pohon atau padang rumput dari ternaknya. Falam arah alaihima hatta nama. Dia pulangnya sudah terlambat, kedua orang tuanya sudah tidur. Fahalabtu lahuma buqahuma fawajadtuhuma naimaini. Jadi dalam kisahnya ini dia sampai di rumah, biasanya dia memeraskan susu kambingnya untuk kedua orang tuanya, tapi orang tuanya sudah tidur. Maka ketika itu dia menunggu orang tuanya sampai bangun. Fakaritu an uqizuhuma.
Aku tidak mau ukizahuma. Aku tidak mau bangun keduanya karena orang tuanya takut baru tidur. Ya ini bagaimana adab birrul walidain ya. Kemudian dan juga dia tidak mau mendahulukan sebelum kedua orang tuanya keluarga dan hartanya yang lain. Falabistu wal qadhu ala yadayya antazir istiqadhahuma. Aku tunggulah, yaitu bejana tempat susu tetap di tanganku, kedua tanganku, menunggu mereka bangun hatta bariqal fajar, sampai waktu mau masuk waktu fajar. Nah, kemudian wasabiyya yatagauna inda qadami. Anak-anaknya minta agar itu diserahkan untuk kepada mereka. Fa istaqadha fa syariba abuqahuma. Jika orang tuanya bangun, lalu diserahkanlah, diberi minum susu tadi. Allahumma in kuntu fa'altu zalika ittiqa wajh. Ini amal solehnya. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu, ikhlas kepadamu ya Allah. Ibtigha wajhi, untuk mencari wajahmu ya Allah. Fafarj anna ma nanu fihi min hadhihi sakhra. Ya Allah, tolong berikan kami ya kelapangan, atau maksudnya tolong selamatkan kami ya dari terkepung dari batu ini. Lalu famfarajat, bergeser batu itu. Ya, dengan kekuatan izin dari Allah SWT atas doanya itu bergeser. Famfaraj syai'an, bergeser batu sedikit. La istituna khuruj minha, tapi masih belum bisa keluar, belum bisa seseorang lewat. Nah, berdoa lagi yang kedua. Ini adalah dia punya anak pamannya yang perempuan yang itu butuh. Ya, lalu dia ingin memberikan hutang dengan syarat anak pamannya ini mau berbuat maksiat dengannya. Lalu anak pamannya enggan. Ya. Lalu enggan, kemudian pada satu hari lagi berapa tahun berikutnya katanya ceritakan di sini ya, fa'aradtuha an nafsiha. Famtana'at minni hatta ya alimat biha sana. Oh, alamat biha sana. Sampai 1 tahun lamanya. Ya. Kemudian sanatun minas sinin. Jadi sampai juga datang masa dia dalam pacaklik, susah lagi. Datang lagi kepada laki-laki ini. Faja'atni fa'ataituha isyrina wa mi'a dinar. Itu 120 dinar diberi oleh dia. Tapi dengan syarat mengizinkan laki-laki ini untuk berbuat sesuatu dengan diri perempuan itu. Setika itu ia akan melakukan hal itu, ya. Lalu wanita ini berkata kepada laki-laki ini, la uhillu laka an tafuddal khatim illa bihaqqihi. Aku tidak menghalalkan untukmu membuka cincin ini kecuali dengan haknya. Artinya melakukan sesuatu ini kecuali dengan haknya. Fataharastu minal wuqu' 'alaiha. Lalu dia takut melakukan laki-laki ini. Fansaraftu anha. Lalu aku tinggalkan wanita itu. Wa ya habbun nasi ilayya. Wanita itu sangat dia sukai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha. Aku biarkan emas yang telah diberikan, yaitu 120 dinar itu. Lalu dia katakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha' wajhik. Aku memberikan bantuan kepada wanita yang dalam kesusahan tadi, dan aku meninggalkan berbuat maksiat, ya. Kemudian jika engkau tahu aku lakukan itu adalah karena ikhlas mencari wajahmu ya Allah, tolong lepaskan kami dari kesulitan yang kami berada di sini sekarang, dalam kesulitan ini, yaitu terkepung oleh batu tersebut. Lalu bergeser pula batu tadi. Ini bertawassul dengan amal solehnya. Tapi masih belum bisa mereka keluar dari gua tersebut. Yang ketiga adalah Allah min istajartu ujara. Dia punya pegawai atau orang-orang pekerja lah, kerja. Fa'ataitum ajrahum, diberikan oleh dia, di mana setelah pegawainya ini atau pekerjanya ini pulang sebelum mengambil upahnya, ini cerita ringkasnya. Kemudian setelah berapa tahun ya datang yang mana upahnya tadi oleh majikannya ini dikembangkan, dibelikan ke sapi atau kerbau atau onta, kambing. Sehingga berkembang biaklah karena baru pekerjaannya tadi kembali setelah berapa tahun. Ya. Sehingga ketika dia dalam kesulitan, ingat oleh dia, wah saya punya gaji di sama si fulan, pernah bekerja para sekian tahun yang lalu gitu. Maka dia datang. Maka ini adalah ghairu rajulin wahid taraka alladhi lahu dhahab. Ini Mas. Itu di sini sebutkan fa'ataituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin taraka alladhi lahu dhahab. Jadi semua pekerjaannya sudah diberi oleh dia upah kecuali seseorang yang pergi yang belum ngambil upahnya. Fa samartu ajrah. Lalu aku buahkan, artinya aku kembangkan upahnya. Hatta kathar minhu amwal. Banyak
Jadi disebutkan dalam hadis lain itu ternaknya, kambing dan onta. Faja'ani ba'da hinin. Lalu berapa waktu lamanya datanglah orang itu minta upahnya. Ya Abdullah, adi ilayyah ajri. Wahai hamba Allah, ini si fulan, bayarlah upahku. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrik. Semua yang kamu lihat itu, tentunya ternak, kambing, sapi itu, semuanya itu upahmu. Minal ibil wa bakar wal ghanam wa raqiq. Ya, semua ini adalah hartamu. Onta, sapi, kambing, ya. Qala ya Abdullah la tasbi. Jadi orang tadi yang punya upah ini ya janganlah berolok-olok, itu maksudnya jangan mempermainkan saya. Nah, mungkin dia punya upahnya yang sedikit itu sebanyak itu. Faqultu inni la astahzi. Lalu orang itu mengatakan saya tidak berolok, tidak mempermainkanmu. Maka dia ambil semuanya oleh dia. Ya, onta, sapi, kambing semua diambil. Falam yatruk minhu syai'an. Tidak ada satu pun ditinggalkan. Ini juga di dalam ini pelajaran sebetulnya kisah ini ya, tapi kita sedang membahas masalah boleh bertawasul dengan amal soleh seseorang atau bertawasul dengan amal soleh seseorang. Tapi di sini dapat pelajaran kita bagaimana seseorang mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi kita punya pekerjaan, umpamanya dia belum mengambil upahnya, padahal sebetulnya upahnya sudah harus dibayar. Jangan kita tunggu sampai datang, kita simpan aja upahnya. Tapi di sini dikembangkan upahnya oleh dia, ya sehingga telah berkembang biak, onta, sapi dan kambing. Maka tidak ada satupun ditinggalkan oleh orang ini. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena ikhlas kepadamu, mencari wajahmu ya Allah. Fa farj anna ma nahnu fihi. Maka tolong lepaskan kami dari kesulitan kami di dalamnya ini. Famparajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Lalu bergeserlah batu itu yang ketiga kalinya, lalu mereka keluar. Nah, ini adalah bentuk ya bertawasul dengan amal soleh. Maka ini juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ini adalah bentuk tawasul yang sangat disyariatkan. Huwa ahammu anwa'ihi alladhi yusal ila sa'adati dunya wal akhirah. Ini adalah macam tawasul, salah satu bentuk tawasul yang paling penting yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka di sini kita sebutkan. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah tidak mengingkari tawasul. Lalu malah mengatakan ini masyru'. At-tawassul lidzalika ay bil iman bir rasul wa ta'atihi ila husul sawabillahi wa jannatihi wa ridwani fa innal a'mal salihah allati amara biha Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyal wasilah at-tama ila sa'atid dunya wal akhirah. Maka beliau mengatakan bertawasul dengan hal-hal itu, beriman dengan Rasul, mentaati Rasul, ya, membawa kepada pahala Allah dan surganya dan keredaannya Allah. Sesungguhnya amal-amal soleh itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah tamah, ya, alat yang bisa bertawasul dengannya atau cara bertawasul yang sangat sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Bahkan Syekh Islam Taimiyah juga menjelaskan di antara amal-amal soleh yang boleh seseorang bertawasul dengannya adalah mahabbatus sahabah, mencintai sahabat, wa al-bait, mencintai keluarga Rasulullah SAW. Maka beliau disebutkan hubbus sahabati kullihim li madhabun mawaddatul qurba biha atawassalu. Maka beliau sebutkan dalam satu bait beliau, ya, akidah alamiah beliau adalah cinta sahabat. Ya, mencintai sahabat seluruh mereka bagiku adalah madhabku. Dan membuat baik mencintai keluarga Rasul adalah dengan itu aku bertawasul. Bentuk ketiga dari bentuk tawasul adalah yang disyariatkan adalah bertawasul kepada Allah dengan berdoa kepada rajulun saleh al-hayy, orang saleh yang hidup. Nah, ini ada kaitannya hidup, bukan orang saleh yang telah meninggal. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, ini pada satu cerita di masa Rasulullah SAW, mana sahabat Rasul dengan doa Rasulullah SAW, dan ini banyak contohnya dalam sunnah Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Adapun setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada seorang pun para sahabat yang datang ke kubur Rasulullah SAW untuk tawasul dengan Rasulullah SAW. Baik. Ketika manusia mengalami pancakelik di masa Nabi SAW, kekeringan, fabaina Nabi SAW yaktubu qa'iman fi yaumil Jum'ah. Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat. Qama Arabiyun, seseorang Arabi berdiri. Qala ya Rasulullah halakal mal. Wahai Rasulullah, telah banyak rusak harta kita. Maksudnya di sini yaitu banyaknya mati binatang ternak mereka karena kurangnya air. Wajah al-iyal, dan juga kelaparannya keluarga. Katanya banyak keluarga yang sudah kelaparan ya Rasulullah. Fadullah lana, ya Allah, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah untuk kami. Ini bertawasul dengan doa Rasulullah SAW. Fadullah lana. Fadullah lana. Mohonkanlah kepada Allah untuk kami ya Rasulullah. Ini memohon kepada Rasulullah dan Rasulullah masih hidup
Dan itu Rasulullah SAW berada di atas mimbar berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah SAW tidak pernah sahabat di masa hidupnya Rasulullah SAW, ketika bertawasul dengan doa Rasulullah SAW, mereka di rumah mereka dan tidak berbicara langsung kepada Rasulullah, enggak. Tapi setiap semua tawasul di masa hidupnya Rasulullah SAW, selalu sahabat itu bicara langsung. Karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Tidak ada sahabat di rumahnya kesulitan, sakit atau kelaparan, ya Rasulullah tolong doa kepada Allah. Enggak. Karena Rasulullah tidak tahu hal yang gaib. Tidak mendengar yang gaib. Maka ini sahabat langsung bicara kepada Rasulullah. Jadi, maka oleh sebab itu bertawasul dengan doa rajulun soleh. Orang yang soleh itu syaratnya adalah hidup dan hadir. Walaupun hidup tapi nggak hadir. Contoh umpamanya, ya, orang soleh ini yang dia bertawasul ini ada di pulau lain. Di Pulau Batam, Belitung, di mana gitu kan. Dan dia di Pekanbaru atau dia di Padang umpamanya. Lalu dia mana? Ya kiai, ya tuanku, ya ustadz umpamanya. Ya, tolong doakan kepada Allah. Nah, ini dakhilun fi syirk. Ini bagian dari syirik. Kenapa? Karena dia meyakini gurunya, syekhnya dapat mendengar yang gaib. Nah, memiliki kemampuan dapat mengetahui yang gaib. Dapat mengetahui dari jauh pemohonan orang kepadanya. Dan ini tidak dimiliki oleh siapapun, seorang pun dari makhluk, kecuali Allah. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul la ilmu man fis samawati wal ardil ghaibah illallah." Tidak ada, katakan Muhammad, tidak ada seorang pun di bumi di langit yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kisah ini ketika itu orang Arab ini berkata, "Ya Rasulullah, ya, doakanlah kepada Allah untuk kami." Dan ini kelak juga kisah bertawasulnya orang kepada Rasulullah di waktu Syafaatul Kubra di padang mahsyar. Rasulullah hidup, orang-orang sudah dibangkit, maka mereka berdatang kepada Rasulullah, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Adam, kepada Nabi Nuh, pada Ibrahim, Nabi Musa, Isa, terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mereka semuanya hidup. Berbicara langsung kepada Rasulullah SAW, "Ala tara mimma nanfi isfa' lana inda rabbik." Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami, wahai para nabi? Dia minta kepada Nabi Adam seterusnya, ya. Masing-masing nabi didatangi oleh mereka. Kemudian isfa' lana inda rabbik. Tolong mohonkan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Itu bertawasul dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah setelah diminta oleh orang Arab ini, rafa'a yadai yadu. Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa. Wa wana rafis sama qaz'atan. Waktu itu kata Anas bin Malik, waktu itu di langit enggak ada satupun sepenggal awan pun, ya, enggak ada awan. Walladzi nafsi biyadi ma wada'aha hatta sara sahab. Ya, belum Rasulullah menurunkan tangannya sampai datang awan amsal jibal, seperti gunung. Summa lam yanzil an mimbarihi, belum turun Rasulullah SAW dari mimbarnya, hatta ra'aitul matar yatahadar an lihyatihi. Sampai aku melihat itu hujan menetes di jenggotnya Rasulullah SAW. Pemutirna, maka yaumana dzalik. Maka pada hari itu kami diturunkan hujan oleh Allah SWT. Ini bertawasul dengan doanya Rasulullah SAW. Wa min dalqa ba'dal ghad. Esok dan esoknya lagi. Waladhi yalihi hatta al-jum'ah ukhra. Sampai pekan berikutnya, Jumat yang berikutnya. Wa qama dzalikal arabi aw ghairuhu. Kemudian Arabi tadi atau orang lain juga berdiri, kata Anas. Wa qala ya Rasulullah tahaddamal bina wa gharikal mal. Wahai Rasulullah, banyak rumah yang rusak karena rumah-rumah mereka saat itu dari batu batu bata yang terbuat dari tanah gitu, ya. Karena kalau lama hujan tentu banyak yang rusak dan banyaknya harta yang tenggelam. Mulai banyak banjir gitu. Fad'u lana, la mohonkanlah untuk kami kepada Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah hidup di hadapan mereka bicara langsung. Para fa'idai, Rasulullah juga berdoa lagi. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di tengah-tengah perkampungan permukiman kami. Wa ma tusyiru bi yadihi ila nahiyatin minas sahab illam faraja. Tidak Rasul menunjuk kepada arah awan kecuali awan tadi menyingkir. Wa saratil Madinah mislu jaubah. Ya. Mislu jaubah itu maksudnya yaitu fajwah. Jadi sekitar Madinah, di tengah-tengah kota Madinah sekelilingnya ada awan. Begitu. Maka hujan turun di sekitar Madinah. Wasal wadi qanatan syahran lam yaji ahadun min nahatin illa hadatha bijud. Ila haddatha biljud. Jadi maka mengalirlah sungai-sungai, ya, selama sebulan, kata Anas bin Malik. Tidak seorang bercerita dari arah manapun
kecuali bercerita tentang hal yang baik, tentang tubuh-tubuhannya, pertanyaan mereka yang subur. Ini contoh bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup dan hadir. Ya, walaupun hidup tadi tapi tidak hadir, itu termasuk hal menyelisihi tuntunan syariat. Karena tidak pernah sahabat ya di daerah yang jauh lalu berbicara ya, kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah dapat mendengar. Wa kana Umar bin Khattab anhu, yang juga Umar bin Khattab ini, di kisah Umar bin Khattab. Idza kuhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika mereka tidak turun hujan di masa Umar bin Khattab, dikenal Ammar Rabadah, itu dikenal dengan Ammar Rabadah, maka Umar bertawasul dengan doa Abbas. Kalau seandainya boleh bertawasul dengan Nabi SAW, tidak mungkin Umar bin Khattab meminta kepada Abbas, tentu langsung kepada Rasulullah SAW. Karena di masa Umar menjadi khalifah, Rasulullah telah wafat. Maka beliau bertawasul dengan Abbas sebagai paman Rasulullah SAW. Faqala Allahumma inna kunna natawassa ilaika binabiyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina. Umar mengatakan, juga berdoa Umar nih, ya Allah kami dulu bertawasul kepadamu dengan Nabi. Ya, ketika Nabi SAW masih hidup, maka engkau turunkan hujan buat kami. Wa inna natawassu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Dan sekarang kami ya Allah bertawasul kepadamu dengan doa paman nabimu, maka turunkanlah hujan untuk kami. Ya, dengan paman nabimu, paman nabi kami, maka fayusqauna, maka turunlah hujan. Maka dalam hadis lain, kum ya Abbas ud'ullah lana. Berdirilah wahai Abbas, mohonkan kepada Allah, ya, doa kepada Allah untuk kami. Nah, ini contoh-contoh bertawasul dengan doa orang soleh yang hidup dan hadir. Dan Ibnu Hajar Asqalani telah menyebutkan tentang ini, hadis ini, anhu kana min du'ail Abbas, ya, Ibnu Abbas Asqalani menjelaskan doa Abbas itu adalah Allahumma innahu la yanzil bala'un illa bi dzambin. Di antara doanya Abbas itu ketika disuruh oleh Umar bin Khattab berdoa adalah ya Allah, tidaklah terjadi bencana kecuali gara-gara dosa, illa bi dzambin. Wa lam yukshaf illa bi taubah. Tidak diangkat bencana ini kecuali bertaubat. Wa qad tawajjaha al-qaum bi ilaika limakani min nabik. Orang-orang ini ya Allah bertawasul dengan doaku, denganku ya kepadamu, ya, karena ketinggian kedekatanku dengan nabimu. Wa hadi aidina, inilah tangan-tangan kami, ya, mengangkat tangan ini tangan kami kepadamu ya Allah, penuh dengan dosa. Wa nawasina ilaika bitaubah, sungguh kami, ubun-ubun kami kepadamu serahkan dengan penuh taubat ya Allah. Faskinal ghais, turunkanlah hujan buat kami. Fa arakhasis sama, lalu mulailah gelap langit, ya, mislul jibal hatta akhdabatil ard wa asyan nas. Turun hujan dan manusia kembali mendapatkan kehidupan. Kemudian, ya, seorang muslim itu pada dasarnya boleh mendoakan saudaranya yang lain. Ya. Al-aslu fi doa rajul saleh li akhihi annahu ma'mur bihi muraghabun fihi. Mendoakan orang-orang saleh, mendoakan saudara-saudara yang lain itu sangat dianjurkan. Karena dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan doa muslim li akhihi hasanun ma'mur bihi. Doa seorang muslim untuk saudaranya adalah hal yang baik dan diperintahkan. Karena telah terdapat dalam hadis yang sahih dari Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa wakkalallahu bihi malakan kullama da'a li akhihi bi da'watin qala al malak al muwakkal bihi amin wa laka bimithli." Tidak seorang pun mendoakan saudaranya dari jauh, bi dhahril ghaib, untuk mencari jauh yang tidak diketahui oleh saudaranya, illa wakkalallahu bihi malakan, kecuali Allah mengutus malaikat setiap dia berdoa untuk saudaranya, ya, maka malaikat pun mendoakan untuknya, kabulkanlah ya Allah, dan engkau pun diberi semisalnya, kata malaikat. Bimithli ma da'auta li akhika bih, di mana engkau mendapat juga isi doamu itu sebenarnya engkau doakan untuk saudaramu. Baik. Tetapi bolehkah seseorang muslim meminta dari orang soleh untuk mendoakannya? Kita meminta kepada orang soleh untuk mendoakannya, ya. Maka asalnya ini tidak ada diharamkan, boleh saja. Tapi juga ghair ma'mur bi, juga tidak ada diperintahkan. Illa an yakuna qasdu talib du'a min ar-rajul salih ay yantafi' al matlub minhu bi du'a. Kecuali, ya, orang yang meminta doa itu dari orang soleh ini untuk bermanfaat, ya, yatlub minhu bi du'a. Itu meminta manfaat dengan meminta doa kepadanya.
Baik. Atau meminta doa untuk secara kemaslahatan orang umum. Baik, ini di antara hal-hal yang berkenaan dengan bentuk-bentuk bertawasul yang disyariatkan, yang itu juga dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah dengan jelas gamblang dalam beberapa kitabnya, yang nanti akan kita sebutkan penjelasan-penjelasan beliau tentang masalah tawasul ini. Baik. Bahkan beliau mengatakan wa amma su'al makhluk al-makhluqa ay yaqdi hajata nafsihi aw yad'u lahu falam yu'mar bihi. Jadi, ada permohonan seorang makhluk. Jadi, tidak ada pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW seorang makhluk meminta ke makhluk lain untuk terpenuhinya kebutuhan dirinya, ya, atau berdoa untuknya. Tidak pernah diperintahkan hal itu. Tapi seorang muslim diperintahkan mendoakan saudaranya. Adapun tidak ada perintah seseorang agar meminta didoakan oleh orang lain. Ya. Jadi kalau seseorang diperintahkan Rasulullah adalah seorang muslim mendoakan saudara yang lain. Tapi seorang meminta kepada orang lain, ya, agar dipenuhi kebutuhannya, ya, maka hal itu kata Syaikhul tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar seorang meminta didoakan oleh orang lain. Baik. Wa man qala li ghairi minan nas ud'u li ini li aulana wa qasdu an yantafi' dhalika al-ma'mur bi du'a. Ya, wa yantafi' huwa aidan bi amrihi. Wa yaf'alu dhalika al-ma'mur bihi kama ya'muru li sa'iri fi'lil ya li sa'iri fi'lil khair fa huwa muqtadin min Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamun bihi laysa hadha min soal al-marjuh. Ya. Kata beliau, adapun seorang memohonkan kepada orang lain, ya, atau memohon kepada orang lain, doakanlah aku atau doakanlah kami, yang tujuannya adalah untuk, ya, memberikan manfaat, ya, yang tapi dzalikal ma'mur, orang diminta untuk berdoa dengan doanya, dan juga manfaat juga dengan perintahnya tersebut. Wa yantafi huwa aidan bi amrihi. Jadi orang yang diminta bermanfaat, orang yang meminta juga bermanfaat. Wa yaf'alu dzalika al-ma'mur bihi kama ya'muruhu li sa'id. Sebenarnya orang yang diperintahkan tadi untuk melaksanakan sebenarnya disuruh melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Maka hal ini kata beliau adalah mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah hal ini termasuk yaitu permohonan yang dilarang. Adapun permohonannya tidak kecuali untuk kebutuhan khusus bagi dirinya, ya. Wal ihsan ilaihi lam yaqsud naf'un dzalika wa al ihsan ilaihi fa hadha laysa minal muqtadin bi Rasulullah al-mu'tamin nabi fi dzalika bal hadha min su'al al-marju alladhi tarakahu ila raghbati ila Allah wa su'ali afdal min raghbah ila al-makhluq wa su'alihi wa hadha kullu min as-su'al al-ahya al-jaiz al-masyru'. Jadi kalau kebutuhan pribadinya memohon kepada orang lain, tolong doakan Allah menyembuhkan penyakit saya, ya, maka hal ini juga dibolehkan. Ya, kata beliau, al-haya jaiz masyru', tidak masalah. Ya. Tetapi di sini kata beliau, ya, meninggalkan sesuatu yang afdol. Lebih baik dia lebih banyak dia sendiri memohon kepada Allah SWT. Jadi kalau kita mohon kepada orang lain untuk didoakan, itu secara apa? Boleh saja. Tapi bukan merupakan sesuatu yang utama. Karena yang lebih utama seseorang tadi untuk berdoa untuk dirinya. Ya, yang disebutkan di sini adalah berdoa untuk keperluan pribadinya. Kalau kita lihat tadi kisah dari sahabat yang minta doakan oleh Rasulullah SAW adalah untuk kebutuhan orang secara umum. Ya. Kemudian juga di masa Umar juga kebutuhan orang secara umum bertawasul doanya Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara penjelasan-penjelasan dalam masalah tawasul ini. Nanti insya Allah kita akan bahas dengan tawasul al-mamnu'. Tawasul yang diperbincangkan dan sebagian ulama menjelaskan ada bentuknya yang jatuh kepada kesyirikan, ada bentuk yang jatuhnya kepada bid'ah, ya, atau sesuatu yang dilarang dalam agama. Wallahu a'lam bishawab, itu dulu yang dapat kita bahas, yaitu tentang tawasul al-masyru' yang disepakati oleh semua kaum muslimin dan para ulama bahwa ini ada saat disyariatkan, dibolehkan, yaitu tawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah, wa tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan doa orang yang soleh, yang hidup dan hadir. Barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Terima kasih untuk pendengar dan pemeriksa semua dan para teman-teman yang ada di studio Silensi maupun studio di Indonesia Pekanbaru. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, ilmu, amal, waktu kita, dan Allah selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari segala hal-hal yang akan merusak
keyakinan kita, keimanan kita, dan berikan selalu kepada kita petunjuk dan hidayah untuk istiqomah dalam agama yang mulia ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.